yuhibbuna ashabi faqulu la'natullah ala syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Idza ra'aytumul ladzina yaslubbuna ashabi, apabila kalian melihat orang yang mencaci maki para sahabat, faqulu, maka katakanlah la'natullah ala syarri, semoga Allah melaknat atas orang-orang yang kamu, artinya atas orang-orang kamu yang jahat. Artinya dalam hadis Nabi ini, kita kalau mendengar ada daripada orang mencaci maki sahabat Nabi, maka Nabi memberitakan itu mengucap kalimat la'natullahi ala syarri. Karena di dalam agama Islam kita ini, salah satu menghormati akan daripada orang-orang yang berjasa adalah para sahabat. Memang para sahabat ini di dalam setelah kehidupan Nabi dia mempunyai sejarah yang kurang begitu mengenakan, mempunyai sejarah yang satu sama lain saling kategori yang kurang, mungkin sebagian orang kurang bagus. Tetapi itu mereka lakukan adalah hasil istihad mereka, dan mereka istihad karena memang di dalam menentukan atau keputusan kehidupan ini harus istihad. Entah itu istihad benar atau salah hasilnya. Dan di dalam kita menghadapi sikap sahabat tersebut, kita pun jauh hidupnya dengan para sahabat. Maka kita harusnya hidup ketika mendapati sahabat seperti itu. Kemudian ada pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dan di mana setelah berdunia Sayyidina Utsman bin Affan, ini kan diangkatlah khalifah yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Muawiyah ketika itu masih berhubungan saudara dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dan dia merasa kok belum ada kejelasan siapa pembunuhnya Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali dianggap orang yang bertanggung jawab di dalam masalah ini. Nah, dimulai mulai perpecahan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umayyah. Maka kita tidak benar dengan ada istilah namanya perang sipil. Memang itu awal yang digunakan oleh Sayyidina Ali, kemudian terjadi dialog, akhirnya itu perang lagi. Kalau Sayyidina Ali bahkan berbunuh yang beliau digunakan oleh Sayyidina Muawiyah. Kemudian, nah ini banyak berbagai kedua, sahabat-sahabat lain juga banyak yang ikut berperang di situ. Artinya terjadilah yang masa gelap di dalam sejarah Islam. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW jangan terlalu ikut campur di dalam masalah sahabat. Karena kalau kita ikut campur dan tidak tahu masalah yang hakikatnya sebenarnya, nanti akan merusak tatanan ajaran agama kita. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis Nabi diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau kita ikut membenci salah satu sahabat dan itu hanya hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang kita benci,
sekali kita menolak dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana jadinya hukum-hukum yang berkelanjutan di dalam agama kita. Nah, makanya Nabi sebenarnya itu untuk mendapatkan seperti ini sudah tahu ya terjadi setelah, bahkan beliau tahu cucunya akan meninggal, Sayyidina Husain yang di Karbala. Tapi itulah kehidupan. Jadi kita tidak bisa akan daripada semuanya rapuh gitu. Yang namanya kehidupan ini pasti ada gejolak naik turunnya. Gitu. Maka kita kalau berhubungan dengan sahabat Nabi, ya jangan terlalu banyak campur, apalagi ikut mencaci maki mereka. Karena ada sebagian orang yang berani mencaci maki para sahabat. Padahal kalau kita ukur dengan perjuangan sahabat dengan kita, seimbang gak perjuangannya? Belum ada apa-apanya kita kan. Para sahabat ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua harta bendanya, meninggalkan tenaga kamunya, meninggalkan saudaranya, bahkan dia tinggal sama Nabi, ikutin membawa pakaian doa. Bayangkan begitu besar pengorbanan para sahabat. Belum juga para sahabat ikut berperang bersama Nabi. Bukan hanya harta yang habis. Ini kalau dia hidup karena cacat badannya, bahkan yang menakutkan yang meninggal dunia mati sakit. Kita berani seperti itu, para sahabat yang sudah mereka lakukan. Kita belum ada apa-apanya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mislahu dhahaban ma adraka muda ahadikum wala nasifahu. Jadinya janganlah kalian memaki sahabat-sahabatku sekiranya kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak dapat mengimbangi satu mud sedekahnya salah seorang dari mereka, bahkan setengah mud pun tidak bisa menyainginya. Kita tuh bersedekah dengan emas satu gunung Uhud tidak sampai menyaingi perjuangan mereka. Maka kita belum ada apa-apanya, kok berani kita menghina, mencaci maki para sahabat Nabi yang dimana mereka mengorbankan semua kehidupannya untuk agama Islam. Kalau kita belum ada apa-apanya kan, karena kita ini ada golongan umat Islam. Ya, kalau kita kenal ada kalimat Syiah. Orang Syiah ini memang banyak alirannya. Ada istilahnya ekstrim, sangat membenci Sayyidina Umar, sangat membenci Sayyidina Umar, sangat membenci Sayyidina Utsman, dan sangat membenci kepada istri Nabi Siti Aisyah. Masa istri Nabi dibenci juga? Dia beriman sama Nabi, tapi kalau Nabi dibenci, ini harus akal ini. Nah, ini kan Islam, tetapi membenci orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami bencinya, kalau kita lihat ziarah makam Nabi, ada orang Syiah bawa sendal. Ketika berhadapan dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika berhadapan dengan sedang membakar, ketimpa, membakar tanah, saking bencinya kepada sahabat. Nah ini kalau kita jangan seperti itu, ya. Jadi tidak boleh kita membenci sahabat. Ya, kalau seandainya terjadi pernikahan di atas sahabat, kata Imam Haddad, kita disuruh diam, karena kita belum mencapai makom seperti para sahabat. Kalau kita ikut membenci, nanti akan mengikuti daripada hadis-hadis yang mereka sudah riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menerima hadis dari sahabat yang dalam cinta ini kan merusak dirinya ya. Jadi Nabi bersatu sebelum dia wafat, ya memang akan terjadi seperti itu. Ya, memang beliau berusaha kalau ada mencaci maki sahabat itu, maka katakan la taqwa ala syarruhum, ya. Jadi janganlah kita berani di dalam mencaci maki sahabat. Bahkan masa
atau golongan yang paling adil adalah para sahabat. Ya, Nabi sahabat. Makanya semua pendapat sahabat boleh kita terima. Ya, karena mereka adil, karena mereka langsung mendapatkan nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka istihad, mereka kita harus ambil seperti istihad Sayyidina Umar bin Khattab di dalam masalah jumlah sholat witir, sholat witir, sholat tarawih. Ya, kalau mau istihad kata beliau 20 rakaat, Imam Syafi'i mengambil pendapat beliau, jadinya juga 20 rakaat. Ya, jadi mereka tahu kehidupan Nabi yang sebenarnya bagaimana. Kita jangan sok-sokan langsung kepada Nabi. Pendapat sahabat kita abaikan itu sahabat. Pendapat sahabat kita abaikan itu saja. Istilah sahabat kita abaikan juga. Tidak boleh. Ya, bahkan kita boleh mengambil istilah daripada para sahabat. Ya. Jadi mobil khusus pada sahabat yang memang dekat dengan Nabi, seperti Al-Qur'an Sidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebagainya. Jadi pesan kepada Nabi bahwa kita jangan sampai membenci para sahabat, karena sahabat ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Masa kita membenci kepada orang yang Nabi, bahkan Nabi pun cinta kepada para sahabatnya. Jadi namanya kita punya adab di dalam beragama. Ya. Kemudian berkata Rasulullah SAW, "Idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta yuqallifakum aw doa." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat jenazah, faqumu maka berdirilah kepada jenazah tersebut. Hatta yuqallifakum, sampai dia meninggalkan kalian. Aw doa, atau dia ditaruh. Artinya hadis yang kedua ini, ya, apabila kita mendapati jenazah, ini jenazah itu lagi dibawa nih, maka kita sunat untuk berdiri. Ya, sunat untuk berdiri, namanya menghormati daripada jenazah. Meskipun itu jenazah orang fasik, meskipun itu jenazah orang kafir, kan maka kita disunahkan untuk berdiri. Ya. Kenapa? Karena ketika jenazah itu di mobil khusus, jenazah orang muslim, orang soleh. Ya. Kenapa kita disunahkan untuk berdiri? Ya. Karena ketika itu Nabi sedang duduk beberapa pasangan. Kemudian ada jenazah dan dibawa di kota. Nabi harus berdiri dan memperintahkan para sahabat untuk berdiri. Ketika selesai jenazah lewat, Nabi duduk lagi. Sahabatnya Rasulullah, kenapa kita berdiri? Dan padahal jenazah yang lewat itu adalah jenazah Yahudi. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap ada jenazah lewat itu diiringi oleh malaikat. Kalau jenazah itu orang muslimin, orang beriman, orang soleh, maka para malaikat rahmat yang mengiringinya. Tetapi kalau jenazah orang fasik, jenazah orang kafir, itu tetap ada malaikat, tapi malaikat ada. Malaikat yang siap mau hukum dia di dalam kubur. Maka kita disunahkan untuk berdiri istighfar kepada para malaikat. Ya. Maka bahkan ketika kita memilih jenazah yang jalan ini jenazah dipotong. Kita naik kendaraan, bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan makruh, kalau ada yang mengatakan makruh kalau tidak ada uzur. Ya, maka sebenarnya adalah ikut jalan bersama jenazah. Tapi kalau kita ada uzur, maka nggak apa-apa deh, pakai kendaraan. Ya, kalau misalnya jauh kemana dulu, hampir kita kalau tinggal bahaya nih, nggak apa-apa ada uzur lah. Tapi kalau nggak ada uzur, jenazah dekat kok, tempat pemakaman dekat, juga jalan kaki saja. Ya. Kemudian bagaimana kalau pulangnya kendaraan boleh pulang? Karena Nabi Muhammad ketika ada jenazah
beliau ikut mengiringi jenazah. Kemudian ditawari sama-sama ya Rasulullah, silakan naik kendaraan. Maka beliau mengatakan, apakah pantas para malaikat itu jalan dan saya naik kendaraan? Rasulullah jalan kaki. Kemudian ketika selesai pemakaman, beliau lagi ya Rasulullah, silakan kendaraan. Maka beliau ikut, artinya naik itu kendaraan. Dan lagi ya Rasulullah, tadi pertama engkau tolak naik kendaraan, kenapa pas selesai engkau mau naik kendaraan? Kata Rasulullah, sebenarnya ketika sudah dimakamkan itu jenazah, maka mereka pergi selesai tugasnya. Maka saya baru mau naik kendaraan. Gitu. Jadi itu salah satu adat ya sunnah. Yang pertama kita ada jenazah itu sebenarnya berdiri. Ya sampai kapan? Sampai jenazah tersebut meninggalkan kita anggap berjauh, boleh dan lagi. Ya. Atau tadi kita ada jenazah itu berdiri itu jangan berduduk sebelum itu jenazah masuk dalam liang kubur, gitu ya. Itu sunnah. Kalau di mobil buat lewat, kita lagi mobil buat kita ke rumah. Iya, kalau memang itu memungkinkan kita bisa berdiri. Tapi kalau kita dalam kendaraan, kalau kita bisa dia berhenti. Kalau memang memungkinkan, kita kasih jalan itu jenazah untuk jalan keluar, gitu ya. Nah, mungkin kita ada mobil misalnya berdiri juga. Iya kalau penumpang biasa berdiri. Kalau tadi dulu pribadi, mungkin gimana? Nah itu jadi lihat kondisi dan situasinya saja. Ya, kalau kita tadi itu kalau kita bisa berdiri. Kalau nggak bisa, dia diem. Ya, kalau nggak bisa lagi, sudah kita diberikan jalan. Kita boleh jalan kita di jalan terus mendapat mana? Tempat pemakaman. Ini sunnah dari kita mendampingi jenazah. Jadi kita mau sholat ini, sholat jenazah, kita pernah di sini. Ketika datang, berdiri semuanya itu berdiri, ya berdiri. Ya, baru sholatkan. Jangan dulu lagi, ya, langsung pada melaksanakan proses menyelami jenazah. Bukan kalau jenazah baru pulang dari rumah sakit, jenazah dari mandi gitu ya. Dari mandi, jenazahnya kalau baru pulang dari rumah sakit. Oh iya. Bapak berdiri, berdiri. Yang sampai ditaruh. Ditaruh tempat untuk buat kita siap. Ya, lalu kita tunggu lagi. Ya, nanti ketika mau di atas sholat kita boleh berdiri semuanya. Dan sebenarnya memang jenazah itu diiringi oleh orang yang masih hidup. Jenazah itu di belakang, yang masih hidup di depan. Kenapa? Karena jenazah ini dia itu membutuhkan syafaat kepada orang yang masih hidup. Makanya sebenarnya dia yang masih hidup di depan, tidak di belakang. Gitu. Kalau kita berada di depan, jenazahnya kita di belakang. Nanya itu saja yang tentang ngelekin mayat yang sudah rapi di kubur itu bagaimana hukumnya saja? Sunnah nggak? Dan ngelekin mayat, ngelekin itu yang doa. Yang ngelekin itu kan tahlilan hari di kubur. Kaki, ngelekin ya. kaki. Ya, bagaimana itu? Ya harus apa enggak juga? Oh ya. Kaki di dalam mayat, nah, ini sunnah. Rapi kubur. Ada dalam riwayat Nabi Muhammad SAW anaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Kemudian setelah dikubur, maka beliau mengkabirkan, ya Ibrahim, apabila malaikat datang kepadamu, membuka siapa Tuhanmu pun, Allah Rabbi, itu semua sama tuh lagi. Kemudian sahabat Sayyidina Umar juga kemudian menangis. Ditanya Rasulullah, kenapa menangis? Ya Rasulullah, anakmu Ibrahim belum berani meninggal dunia, engkau kagumkan, engkau ingatkan daripada perkara kuburan. Bagaimana dengan saya yang sudah banyak berbuat dosa? Tanya Pak, di situ akhir Nabi pernah melakukan jenazah.
haji sunnah. Ya, artinya itu mengingatkan bahwa nanti akan datang malaikat, gitu ya. Ya, itu semua berhubungan dengan amal ibadah kita. Kalau anak yang belum balik, apakah sunnah atau tidak? Sudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Thank you.